Untuk mengetahui selengkapnya mengenai fenomena El Nino yang lebih panjang, saat ini kami sudah bersama Pak Adi Ripaldi, tim klimatologi BMKG. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak, ini faktor apa yang menyebabkan fenomena El Nino tahun ini menjadi lebih panjang? Ya, fenomena El Nino ini sebenarnya bukan lebih panjang gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG sejak Februari bahwa di 2023 ini akan ada potensi terjadinya El Nino dan mulainya di semester 2. Di catatan kami di BMKG bahwa El Nino ini mulainya dari sisi indeksnya itu dimulai pertengahan Mei itu sebenarnya sudah mulai menuju ke arah El Nino dan hingga pantauan di September 3 ini skala El Nino-nya itu sudah mencapai level moderate, di angkanya di angka 1,68. Artinya apa yang diprediksikan BMKG memang El Nino benar terjadi di semester 2 tahun 2023. Prediksi kami sejak awal memang bahwa El Nino ini akan terjadi nyebrang tahun, jadi akan bertahan di akhir tahun 2023 bahkan sampai Februari Maret 2024, sehingga sebenarnya tidak ada berkepanjangan gitu El Nino, karena memang secara sistem klimatologisnya El Nino itu biasa menyeberang tahun. Tapi yang dikhawatirkan tentu adalah dampaknya ke kita, ke Indonesia, terutama ketika musim kemarau. Nah, musim kemarau kita kan kebetulan biasanya di Juni, Juli, Agustus hingga Oktober ini. Nah, karena ada El Nino, kemarau kita menjadi lebih kering dan lebih panjang. Bukan El Nino-nya yang panjang, tapi kemarau kita yang lebih panjang dan lebih kering. Kemudian bagaimana pengaruh El Nino di wilayah Indonesia, Pak? Ya, El Nino ini pengaruhnya bagi wilayah Indonesia kan eh, lebih berdampak pada berkurangnya curah hujan yang sangat signifikan gitu ya. Terutama wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, biasanya dari Palembang gitu ya, atau di Sumsel, Lampung, kemudian ke Pulau Jawanya mulai Banten, DKI, Jabar, kemudian sampai ke Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu berdampak, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB NTT yang paling berasa sampai dengan di timurnya di wilayah Merauke. Nah, itu terasa sekali dampak El Nino bahwa curah hujan di periode-periode musim kemarau itu sangat-sangat berkurang sehingga mulai terjadi laporan kekeringan, kemudian krisis atau krisis air atau kekurangan air juga di beberapa wilayah sudah mulai dilaporkan. Mhm. Apakah El Nino berdampak juga dengan mundurnya musim hujan di Indonesia, Pak? Ya, dengan adanya fenomena El Nino yang diprediksi bertahan sampai akhir tahun bahkan nyebrang tahun di awal 2024, maka ini berimplikasi awal musim hujan di wilayah Indonesia yang biasanya di akhir Oktober tuh sudah mulai. Nah, ini karena ada El Nino bisa jadi bergeser di bulan November bahkan ke Desember. Sehingga itu yang perlu kita waspadai. Artinya kemarau yang sedang kita hadapi ini masih bertahan, setidaknya di Oktober masih kita berasa di wilayah-wilayah yang sudah hujannya kurang, kering, kemudian beberapa wilayah melaporkan juga panas gitu ya, dan ini setidaknya kewaspadaan kita sampai Oktober. Nah, mungkin di November tuh nanti sudah mulai transisi atau peralihan, beberapa wilayah bersiap masuk musim hujan, tapi ada juga yang masih tetap di kemarau di November itu. Jadi memang belum merata nanti di awal musim hujan. Mhm. Kemudian ini Pak, penekanan suhu udara di Indonesia bahkan di dunia mencapai titik terpanasnya beberapa minggu ini. Kapan puncak El Nino akan terjadi? Ya, ada dua fenomena yang sedikit berbeda yang dibahas barangkali terkait dengan El Nino ini, dampaknya biasanya kan ke curah hujan. Nah, sekarang orang mulai fokus juga terhadap naiknya suhu udara gitu ya. Dan di wilayah Indonesia seperti yang kita rasakan, kenaikan suhu udara berasa ketika di bulan September dan Oktober ini. Sehingga di beberapa wilayah melaporkan anomali atau perbedaan suhu yang terjadi melebihi dari rata-ratanya dan hampir merata nih di sepanjang September Oktober.
selain karena fenomena El Nino, sebenarnya ada fenomena lain yang ikut mempengaruhi peningkatan suhu yang hampir merata nih, hampir di seluruh dunia melaporkan beberapa wilayah mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Sebagai masyarakat, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi fenomena El Nino, Pak? Ya, sekarang ini kita sudah merasakan puncak dari dampak El Nino gitu ya, di September Oktober ini, di mana dampak El Nino itu kan paling berasa ketika kekeringan. Nah, sekarang di September Oktober kita masih merasakan dampaknya, mulai kurang air juga di beberapa wilayah sudah melaporkan, sehingga ya masyarakat harus bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari air-air yang masih tersedia, kemudian di program hemat air barangkali juga yang harus kita galakan gitu ya, karena memang beberapa wilayah yang sangat tergantung dengan curah hujan ini masih kekurangan, dan kita masih menunggu awal musim hujan yang akan terlambat, sehingga ketersediaan air yang ada yang harus kita maksimalkan gitu ya. Sehingga jangan terlalu boros lah. Kita harus bisa mengoptimalkan air yang ada, karena periode El Nino yang masih bertahan dan dampaknya yang sudah kita berasa, jangan sampai kita terlambat gitu ya. Karena ini kita berada di puncak dari dampak dari El Nino sendiri di bulan-bulan ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Ripaldi atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa di Presisi Siang. Sehat selalu, Bapak. Salam sehat selalu.